Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu samsil mursalin wal qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Di hadapan yang mulia Sayyidi Syekh Guru Agung kita Sayyidi Maulana Muhammad Abdul Basyir Al-Masrur beserta umi seluruh ahli silsilah Thariqah dan Naqsabandiyah Ma'asyiral Sayyidat Nasa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, nah saya bukan penceramah tapi ini dadakan. Mungkin saya akan cerita pemotongan aja, jadi zaman pemotongan segalanya lagi dipotong-potongin. Anggaran juga. Kata Abang dulu begitu saya masuk ke ikut bertarekoh dengan Abang al-mulanya, saya ditalkin oleh Abah Aos di Jalan Ciputat Raya pada saat itu. Setahun kemudian saya tidak aktif. Kemudian begitu saya terasa dada saya kayak yang pukul duduk-duduk terus. Gemeteran dan duduk. Selama itu saya ngadu sama Ustaz Maulud. Sama Ustaz Maulud, kok saya habis ditalkin hati saya begini, dada saya nih. Itu yang jadi apa? Ini jadi hati saya begitu terus, nggak tahu rasanya bagaimana gitu ya. Alhamdulillah begitu saya di situ saya diajak orang, yuk kita ke Sinarasa, ke Suryalaya. Pas waktu itu saya berangkat ke Suryalaya, sampai ke sana langsung ketemu Abah Anom. Kata Abah Anom, kalau yang namanya haji itu kembalinya hati ingat kepada Allah, itu baru haji kan. Jadi waktu kita pergi ke haji itu pulang dari haji, kenapa harus pakai kopiah putih? Pakai kopiah putih itu kita pulang beli kopiah putih dipakai oleh kita, itu lambang. Jadi kopiah putih itu melambangkan hati kita seharusnya seputih seperti itu. Jadi waktu kita begitu di haji, namanya wukuf ngecedok. Diem aja ngecedok. Apa yang dipikirin pada waktu itu? Saya pernah ke sana sebelum saya bertarekoh. Jadi kan nggak tahu. Bacanya apa? Iya berkira. Ya cuma ingatnya pulang kampung, balik lagi, pengen balik lagi. Waktu itu kan, cuman ingat saya waktu itu saya tidak dapat talqin, jadi saya ingat la ilaha illallah, selalu la ilaha illallah, di dalam hati aja. Belum hafal kopi, karena belum ada penjelasan, saya belum bisa, jarang ikut manaqib pada saat itu selama setahun. Nah, begitu saya ke Sinarasa, kata Abah kalau ke Mekah, bukan ke tanah suci ya, nggak bahasanya Abah, ke Mekah, ke Madinah, mulutnya dijahit aja. Dari dulu tuh? Iya. Dari zaman Abah namanya? Iya, mulutnya dijahit. Jangan ngomong apa-apa, ngomong sama siapa. Udah muter aja kan, ikutin aja muterin Ka'bah kan. Kalau kita tawaf itu, begitu kita lari sa'i juga di Mina begitu, lari mulutnya dijahit. Itu bahasanya Abah Nom gitu? Iya, bahasa Abah. Diturunkan ke bawah. Sama sekarang. Abah terusin dong. Itu amalkan yang ada di dalam. Yang ada di dalam amalkan itu, kita muter itu hanya itu aja udah. Kopi kamu.
Hobi yang kehidupan hobi, bukan labbaik Allahumma laka labbaik la syarika laka, bukan. Begitu juga kita waktu wukuf di padang mahsyar. Wukuf, kita wukuf kan jeduk. Ya duduk begini lah, nunduk aja gini. Ada yang baca Quran, ada yang baca apa gitu. Nah, saya kan nggak tahu, yang nggak baca apa-apa udah gini. Begitu pulang ke Indonesia, ke Abah, ceritanya seperti itu. Waktu kita duduk di bawah tenda, tidak usah ngomong apa-apa. Lapor saja kepada Allah, ini yang sudah ditanamkan. Yang ditanamkan oleh gurunya, dari gurunya sampai ke gurunya, ditanamkan ke kolbu para muridnya. Itu amalkan itu saja. Tapi saya kan udah kesono ya pada saat itu, Bang. Jadi pada saat itu belum itu, tapi kata apa? Kalau sudah ke sana, ya diperbaiki sekarang di sini, diperbaiki. Apa yang dulu sudah dilaksanakan, laksanakanlah sekarang di sini, laksanakan. Kemudian lempar jumroh. Kan 7 kali itu. Ada yang saking nafsunya, sepatunya dibuka buat lempar. Saking nafsunya, karena nggak tahu. Yang tahu sesungguhnya sekali kita melempar itu ada bahasanya yang nggak bisa ucapan. Aku bukan melempar batu, tapi melempar sifat kebatilan yang ada di kolbu kita, dibuang. Kemudian satunya lagi sifat-sifat kehewanan yang ada di kolbu kita, dibuang di situ. Terus apa lagi? Sifat nafsu kehewanan, segala nafsu itu dibuang sampai 7 kali. Itu sifat-sifat yang ada di sifat serakah, syirik, bidik, pelit, korek. Itu dibuang situ semua. Makanya bersih. Pulang dari sana udah bersih, artinya makanya lambangnya, kopiahnya putih, melambangkan hati kita sesungguhnya seperti itu. Putih seperti itu. Saya jelasnya setelah saya pulang dari sana, saya ke apa, dibuka satu persatu, itu kejelasannya saya kan, berarti ini ya kalau kita pulang dari sana, kopiah putih itu berarti membersihkan, menandakan bahwa hati kita sudah bersih. Yang tadinya pelit, nggak jadi pelit. Yang tadinya korek, apalagi. Yang tadinya tukang pemarah, hilang pemarah, karena dari buang di situ, lempar itu. Begitu juga lempar narkoba ya, terus wadah. Begitu juga semua, selama kita masih yang lempar-lempar itu, semua sifat-sifat itu dibuang situ. Makanya ada yang haji mabrur itu bersih segalanya habis. Karena begitu melempar, jangan melempar dengan hati yang berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hanya lempar-lempar aja, hatinya kita tutup aja. Sifat tiba-tiba pulang dari sana, orang ngumpul tanah dipelototin. Tanah siapa? Iya. Tanah sendiri. Dipelototin orang ngumpul tanah itu tanah gua. Jadi setelah kita kembali dari Mekah, Madinah, kita sudah bersih, keadaan bersih. Makanya pulangnya juga pakai gamis yang putih, pakai kopiah putih, sorban putih, semua putih, melambangkan kita sebenarnya sudah seperti itu. Tapi kan karena nggak tahunya, nggak ada yang mendidiknya, pada saat itu nggak ada yang mendidik ya, tetap aja kembali begitu lagi. Ngutangin orang utang 3 bulan nggak bayar aja, disita apa-apanya. Nggak ada belas kasihan. Padahal dia sudah pernikahan, sudah jadi haji bagi mereka jadi haji. Tapi bagi orang tua mereka itu belum haji. Karena hatinya belum kembali. Kalau kata Abah Nom, yang menjadi haji itulah yang hatinya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui talqin. Kalau orang sudah talqin itu sudah jadi haji.
jadi haji. Haji jadi. Bukan kalau kita punya uang, ada kesempatan pergi ke sana. Sampai sekarang diucapkan sama Mbak Al seperti itu. Gitu bahasanya begitu Bang. Iya. Sama persis ya. Sama Bos persis terusin ya. dong berarti. Iya, jadi bukan Bukan ngarang, bukan. ucapan dari turun menurun. Bukan ngarang. Bukan enggak nambah-nambahin ya Pak. Ya enggak. Bukan nambah-nambahin, nah, sudah seperti itu. Jadi talqin itu bukan nganter apamu, bukan nganter jenazahnya, nganter hatinya, kolbunya diantar usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu talqin. Nah, kalau orang sudah talqin jangan mengharapkan mati, jangan nyebutin mati. Karena tidak akan mati. Yang mati orang yang belum talqin. Kalau orang belum talqin bakalan mati, tapi kalau sudah talqin sudah mempunyai jalannya khusus, amalannya khusus, kendaraannya khusus, tempatnya khusus, semuanya khusus. Jadi kita sudah tempatnya sudah khusus begini, makanya kalau sekarang Abah Aus mengatakan kalau sholat Jumat jangan campur dengan orang lain, karena kalau kita yang orang sudah melek. Kalau mereka imam kita di situ kita bermakmum orang yang merem, belum melek matanya. Tidak masa orang melek dituntun sama orang buta. Makanya bikin grup sendiri yang sama-sama sudah melek nuntun. Kalau orang melek nuntun kan nggak akan disasar. Kalau orang merem nabrak-nabrak. Makanya itu kata Abah Nom juga seperti itu. Abah seperti itu. Kemudian kita sekarang kita motong. Sekarang lagi musimnya korban. Ini yang terakhir apa udah akhir kemarin ya? Itu sifat-sifat yang ada di kita dipotong. Kita kurban, motong sapi sudah itu. Kita hanya bangganya, oh sapi saya 10 ton. Bangga kali nggak ngerti. Buat apa tuh 10 ton? Dia akan sampai kepada Allah kalau tidak ada ini. Makanya harus niatnya saya memotong kambing ini, saya memotong sifat kambing-kambing yang ada di sini. Kambing kan saka, nggak tahu itu tanaman siapa, dimakan aja. Itu juga yang masih seperti itu. Makanya masih raka. Jatah orang gambil. Lu tar aja buat dulu. Tuh. Masih banyak seperti itu. Ada sudah ke Mekah, sudah ke Madinah, artinya sudah menaikkan ibadah itu. Tapi karena tidak ada pendidikan sebelumnya, ya kembali dari dulu aja. Saka, sirik, pidik, dengki masih ada. Orang pulang dari Mekah, nagih kontrakan belum ada. Apain lu? Kalau enggak mau keluar dari kontrakan lu. Ya kan? Masih banyak yang seperti itu. Makanya kalau kita sudah bertoreko, itu sudah bersih. Makanya sebelum kita pergi ke Mekah, ke Madinah, kita sudah dijadikan haji dulu oleh guru agung kita. Dengan apa? Dengan takdir la ilaha illallah. Ditakdirkan. Nah, waktu kita di wukuf di Padang Arafah, cuma ini aja gitu. Nggak ada apa diucapan. Kita sa'i juga lari-lari. Nggak ada yang diucapan. Ya itu aja selalu itu orang toreko. Jadi mulutnya mah kata apa, mulutnya jahit. Jadi bukan kata Abah saja, dari Abah Nom seperti itu. Jadi semua toreko begitu. Jadi kita motong hewan, saya tidak semata-mata motong hewan, tapi saya memotong sifat-sifat kehewanan yang ada di bawah kita potong itu. Dari potong satu, potong lagi. Habis dipotongin kan bersih. Nah itulah kalau di toreko berhaji seperti itu. Jadi apa yang diucapkan oleh guru kita itu selalu benar, nggak ada yang
nggak ada ngabal-abal. Jadi makanya saya aku yakin apa yang disampaikan oleh guru kita, saya selalu sama. Contoh, dia bilang kalau zikir subuh sampai esok, diamalkan nggak tunggal dari subuh sampai esok zikir selesai esok kita istirahat berhenti, kita melaksanakan esok. Itu kata Abah, laksanakan itu, tidak akan susah hidupnya di dunia maupun di akhirat. Itu katanya seperti itu. Alhamdulillah saya belajar seperti itu. Jadi apa yang disampaikan Abah itu aku yakin, bukan sekedar yakin. Makanya saya ceritakan, saya tidak punya uang, saya mau ganti blok motor 600.000. Saya nggak punya uang. Tapi kata istri Abah kan kaya. Saya punya ATM belum pernah nabung. Cuman modal waktu itu 50.000 kan, uang saldo ya. Saya, wah ini mudah-mudahan Abah kasih diisi duit nih. Cuman saya 165 ditempel gitu keluar 6 lembar zaman uang masih plastik, 100-an plastik. Dari mana? Kau bukan kesaktian dari Guru. Itulah yang saya ambilkan. Jadi Abah ngasih makan saya setiap hari, setiap bulan. Saya dikasih makan melalui Abah. Saya kan nggak kerja nggak gajian. Saya bilang, Bah, saya kan nggak kerja nggak gajian, Bah. Ya jangan ngomong begitu. Engkau mah kerjanya manakib, di mana ada manakib datang. Itu kerja engkau. Bilangnya begitu. Alhamdulillah. Sampai saat ini saya nggak pernah kerja tapi makan manakib di rumah bisa. Alhamdulillah. Nah, itu karena karomah dari Ibu. Saya kadang lagi mau manakib, ini pas malam nanti manakib. Sekarang belum punya apa, pernah terjadi itu. Gas nggak punya, beras nggak punya, duit apalagi. Saya cuma habis sholat zuhur keluar. Masuk, setengah 2 saya duduk di atas sejadah. Laporan sama Abah, Bah, manakib kan milik Abah, kesukaan Abah. Kau kan cuma pelaksana, pelayan. Yang datang ke sini tamunya tamu Abah. Ya terserah Abah mau kasih makan apa, mau kasih minum apa, urusan apa. Dan kalau ada saya layani, nggak ada ya sama-sama bengong, kayak gitu loh. 10 menit kemudian saya dan telepon. Bang Haji, ini anak saya udah seminggu panas nggak turun-turun ke sini. Saya dipanggil ke Bekasi. Saya bilang ntar malam manakib tugasnya bukan kong, ada yang tugas. Sudah jam manakib kong ke sini. Ngambil duit ke sana dikasih uang sama orang Bekasi. Mana saya punya motornya motor tua tahun 60. Motor bebek tahun 60 udah nggak ada bempernya lagi, mundulan dari sana. Itu disampaikan sama Abah dari sini sana 1 jam, pulang 1 jam, dikasih uang 600.000 zaman itu 600.000 tahun 90-an. Saya pulang saya belikan nasi bungkus Padang. 600.000 kan dapat 60 bungkus. Yang datang banyak lagi lebih dari itu kan kurang. Saya seorang di satu tukang Padang tambahin sekian gitu. Ya ditransfer juga 2 juta. Transfer 2 juta saya kesana dikasih 600 cashnya. Itu. Nah saya cerita sama Abah, waktu sama Abah. Ya jangan cerita-ceritain kan. Tapi pada saat sudah Abah saya suruh cerita. Pas mau manakib, waktu mau isop jadi nggak ada kuliah subuh, saya yang suruh ngomong. Abah sampai ngakak mulut sampai kelihatan. Belum ngakak bener saya ceritain. Apanya saya ceritain yang pengalaman saya. Nah alhamdulillah sampai saat ini saya dikasih usia yang panjang. Saya bilang, Bah, umur saya sampai berapa ya? Kok masih 90 kan? Sampai 90. Alhamdulillah sekarang sudah 90 lebih 4 bulan.
Ada lebih 40. Alhamdulillah di Fatulan Kadri Fadiluni. Umurnya 90. Mana ulang tahun di sana, jadi doain sama apa? Alhamdulillah sampai saat ini saya bisa manakib sana sini bisa naik motor. Orang tuh heran, orang 90 bisa naik motor masih boncengan. Alhamdulillah di Fatulan Kadri Fadiluni. Fadiluni. Kali di depan wali kota Jakarta Selatan di jalan Prapanca. Kemudian tuh yang mau ke Brawijaya lagi nanti mau nyebrang dari belakang ada mobil. Hup, tabrak saya mental berdua. Sekarang istri belum sembuh. Alhamdulillah sekarang sudah mendingan, udah mulai bisa Keliling lagi. sholat, udah mandi sendiri, udah apa, udah alhamdulillah udah juga trafik lagi tarik. Mungkin semua. Alhamdulillah. Sekarang dengan karomah Abah sudah kembali sehat, mudah-mudahan bulan Alhamdulillah. depan bisa sendiri. Amin amin amin. Itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena saya cuma cerita, ceramah mau bukan tukang ceramah, jadi nggak bisa ceramah. Cuma cerita aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.